Teman-teman, Shalom. Terima kasih karena sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita berpelayanan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang terima kasih. Bapa, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami anak-anak-Mu pada hari ini, ya Bapa. Bapa, karena kami berpelayanan pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, dan dari berakhir dengan baik, ya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Selamat pelayanan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar hari ini teman-teman? Luar biasa. Wah, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, dalam persekutuan kita kali ini, kita dibawa tema kasih yang mempersatukan. Mari lebih sungguh-sungguh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa.
dari sorga, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya mari Kau memberkati agar ibadah yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Masih ada sukacita? Masih. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan terus bersukacita bagi nama Tuhan. Mari dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan kita mengangkat pujian kasih yang begitu besar. Dan pikiran kita untuk kita fokuskan diri kita untuk kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita menghayati dengan mengangkat pujian pribadi yang mengenal. Rindu aliran sungai.
bacaan kita terambil dalam surat Kolose pasal 3 ayat 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat ini. Teman-teman, kita sering kali mendengarkan kata kasih di dalam firman Tuhan. Yang kita dengarkan itu di gereja, di ibadah-ibadah lainnya, ataupun di kampus. Hari ini kita membaca tentang kasih dari surat Kolose. Nah, surat Kolose ini sendiri ditulis penulis surat Kolose ini menulis surat Kolose untuk bermaksud untuk mengatasi situasi yang menggoyahkan iman jemaat di Kolose pada saat itu, bahwa waktu itu di Kolose ada ajaran-ajaran sesat yang mulai disebarkan. Nah, sehingga penulis surat Kolose mengambil tindakan, ia menulis surat Kolose untuk memberitahukan kepada jemaat, menekankan kembali tentang pengajaran pokok ajaran iman. Pokok ajaran iman yang ditekankan oleh penulis surat Kolose ini adalah tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah Tuhan yang telah mati dan juga bangkit untuk menebus dosa manusia. Sehingga karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus kemudian menjadi anugerah keselamatan bagi kita semua orang percaya, khususnya pada saat itu yaitu orang-orang percaya di Kolose. Nah, teman-teman yang terkasih, anugerah keselamatan itu penulis surat Kolose maksudkan untuk terus dipelihara oleh jemaat pada kala itu. Penulis surat Kolose menekankan bahwa anugerah itu boleh atau harus dipelihara dengan hidup dalam moralitas, kebajikan, serta kehidupan yang benar dalam konteks bermasyarakat dan juga berjemaat. Oleh sebab itu dalam Kolose pasal 3 ayat 14 yang tadi telah kita baca menyebutkan bahwa kasih itu hendaklah digunakan sebagai pengikat yang mempersatukan lagi menyempurnakan dalam persekutuan jemaat Kolose pada saat itu. Nah, kata kasih yang dimaksudkan oleh penulis surat Kolose ini adalah sikap atau perilaku yang artinya adalah sikap kasih atau perilaku kasih itu sendiri. Bagaimana seharusnya kita bersikap atau berperilaku kasih? Saya kira kita sebagai pemuda-pemudi Kristen kita lebih tahu tentang hal itu. Kita sering menyebarkan kasih kepada teman-teman kita atau yang lebih akrab kita sebut sebagai sahabat dan juga pacar. Kekuatan kasih yang sudah seharusnya tertanam dalam hati kita itu, yang kita tahu itu adalah begitu besar dan juga hebat. Karena kasih, Allah mau turun ke dalam dunia dalam hidup Yesus Kristus. Karena kasih, Yesus Kristus rela mati, berkorban dan bangkit untuk menebus dosa kita manusia. Karena kasih juga, Roh Kudus diberikan untuk kita sebagai penuntun dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu, dalam kenyataan kehidupan kita di zaman sekarang ini, kita bisa menjadi pelaku-pelaku kasih, kita juga bisa melihat kasih itu dan juga bahkan mengalami kasih itu. Kasih itu kita bisa tumbuhkan dan juga hidupkan dengan apa yang telah diajarkan kepada kita, yaitu buah-buah roh. Dalam konteks kita sebagai pemuda-pemudi Kristen,
kita pun telah mendapatkan anugerah kasih itu, teman-teman. Nah, anugerah kasih yang kita dapatkan itu haruslah kita sebar kepada sesama kita. Sehingga dalam realitas kehidupan kita sebagai pemuda, ketika kita berhadapan dengan perbedaan-perbedaan yang mungkin kita dapatkan dalam hubungan kita, itu dapat menggoyahkan kita. Namun kemudian apa yang menjadi senjata kita untuk kita tidak goyah dalam iman, yaitu adalah kasih. Hendaklah kasih itu dipergunakan sebagai pengikat yang mempersatukan. Semua kita adalah anggota yang berbeda-beda dalam satu tubuh, yaitu Kristus. Kasih yang mempersatukan adalah kasih yang berpusat pada Kristus. Jadi ketika kita mau memusatkan kasih kita di dalam Kristus, artinya kita semua akan terikat oleh kasih di dalam Kristus. Demikian renungan saya pada malam hari ini. Untuk mengakhiri renungan saya, ada aktivitas yang saya minta kesediaan teman-teman untuk menulis kata-kata, mungkin kasih di dalamnya, teman-teman bisa menulis testimoni hasil dari bacaan kita pada malam hari ini. Saya berikan teman-teman waktu 2 menit untuk menulis hanya. Di sini saya siapkan snack untuk bisa diutar-utar dulu. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah selesai menuliskan ya, boleh ditempelkan di snack yang telah saya bagikan. Jadi teman-teman, kita akan melakukan sebuah praktik yang nanti kesimpulannya akan saya kasih di akhir. Nah, kita akan saling mengedarkan snack yang telah ada di tangan kita masing-masing dengan kata-kata yang sudah kita tulis. Kemudian kita belum diedarkan. Oh iya, kita sambil bernyanyi pujian kau temanku ke temanmu. Dan kemudian ketika saya bilang stop, maka teman-teman stop mengedarkan snack. Oke Kak, oke? Siap Kak? Oke. Silakan Kak. Temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Oke, stop. Belum Kak, ini belum. Oh, oke, sekali lagi berarti. Iya. Temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Stop. Oke, fix. Ini di sini, itu kembali. Oke Kak. Oke, semua sudah dapat toh? Sudah, Kak. Sekarang saya meminta kesediaan salah satu teman untuk membacakan yang teman-teman dapat. Saya minta kesediaan dari kakak pemusik yang main gitar. Semangat dalam pelayanan, perkuliahan dan melakukan segala sesuatu dengan kasih. Yeay. Oke, kita putarkan sekali lagi. Kak. Kaca brand sudah tidak lagi karena sudah berubah. Oke. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Stop. Oke.
Oke. Pas. Kak Ingrid apa? Oke. Oke teman-teman, saya minta kesediaan satu lagi. Kawin. Sukacita selalu berlimpah buat kamu, kurangi mengeluh, berbanding bersyukur. Wah. Itu adalah sedikit aktivitas yang terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Dengan aktivitas kecil ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita bisa menyebarkan kasih itu sesederhana membagikan snack dan juga kata-kata motivasi. Sekian dari renungan saya pada malam hari ini, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baik teman-teman semua, untuk mensyukuri berkat Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan kepadanya sambil bernyanyi, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Bagi dia, lalu perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak. Ku patut mengantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Terima kasih buat teman-teman yang telah memberikan persembahan. Kita akan mengantarkan persembahan kita dan juga doa syafaat dalam doa yang akan dibawakan oleh Kakak Maria Lalape. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik teman-teman semua, mari kita masuk dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kembali kami haturkan kehadapan hadirat-Mu Tuhan, karena begitu baik cinta dan kasih sayang serta penyertaan-Mu yang Engkau selalu nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami juga mau mengucap syukur karena ibadat kami dari awal hingga sudah di penghujung ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang tadi disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi kami juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami juga mau membawa setiap pergumulan kami Tuhan tentang perkuliahan kami. Biarlah hikmat, akal budi, dan pengetahuan selalu Tuhan berikan kepada kami, agar dalam setiap proses perkuliahan kami boleh menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang ada jauh di NTT. Biarlah Tuhan mau berkati, biarlah setiap usaha, pekerjaan, serta pergumulan mereka juga kiranya Tuhan mau berkati selalu. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Dari firman yang telah kita dengar, saya minta kesediaan KNG untuk menceritakan apa yang diambil dari pelajaran firman hari ini. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Teman-teman semua, telah kita ketahui bahwa firman Tuhan itu berkata tentang kasih, di mana kasih itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kasih itu tidak boleh pura-pura. Kalau pura-pura namanya bukan kasih, dan kita tahu bahwa kasih itu dapat kita lakukan dengan cara-cara sederhana seperti yang tadi telah kita
lakukan dengan mengedarkan snack. Itu adalah salah satu contoh kasih yang sederhana yang dapat kita terapkan dimanapun kita berada, bahwa kasih itu tidak terpaku pada satu lingkup keluarga saja, melainkan kepada semua orang. Yeay. Baik, terima kasih buat Kak Ege yang telah memberikan kata-kata melalui pelajaran firman kita hari ini. Dan kiranya kita bisa kembali dalam kehidupan kita untuk terus menyebarkan kasih itu dimanapun, buat siapapun itu, agar kita bisa selalu mengasihi, saling menghormati baik satu dengan yang lain, agar kita tidak menyimpan dendam atau apapun dalam kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari sambil berdiri kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Doa penutup akan dibawakan oleh kami. Baik teman-teman, sebelum kita kembali, mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Raja surga, Bapa terima kasih atas cinta kasih-Mu yang memberikan kami kesempatan hingga kami beribadah pada malam hari ini ya Bapa. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya berjalan dengan baik ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan kembali, kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi kami sehingga kami sampai di tempat kami dalam keadaan sehat dan selamat ya Bapa. Bapa indah kami ya Tuhan, karena hanya dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. 1, 2, 3. Shalom. 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 Shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih karena sudah berdiri untuk berpelayanan pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang terima kasih. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Kami telah melakukan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami akan melakukan aktivitas kami berikutnya, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih.